dia jadi tertarik, misalnya iklannya dibikin semenarik mungkin atau yang lucu atau apa gitu. Jadi itu gunanya membentuk sikap melalui komunikasi. Kayak tadi kan sudah saya bilang, perusahaan itu berani mengeluarkan jumlah uang yang sangat besar hanya untuk melakukan yang namanya pemasaran. Apalagi mau bikin iklan itu biasanya jor-joran keluar uang banyak karena itu tadi. Sebenarnya biasanya sih target mereka awalnya nggak penjualan tinggi kalau misalnya produk baru. Paling nggak konsumen tahu mengenal produk dulu itu sudah oke. Nanti kalau sudah banyak yang tahu, baru target berikutnya adalah penjualan seberapa. Gitu. Jadi kalau punya produk baru, misalnya awal-awal bulan masih penjualannya masih sedikit, ya nggak masalah. Kan biasanya kan mereka malah ngasih sampel dulu kan. Cara contohnya ngasih sampel, lo produk baru kayak gini. Terus nanti misalnya juga ada angket, gimana pendapat konsumen tentang produk ini. Nah, dari situ kan bisa tahu. Dan dikasih sampel gratis kan, orang kan cenderung, oh ya deh coba deh gimana sih ini. Gitu. Orang apalagi orang kalau dikasih gratisan kan oke-oke aja ya toh. Yang namanya gratisan mah enak. Jadi itu salah satu cara mempromosikan produk. Nah, terus ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Ada prinsip-prinsip psikologis, ada pengulangan. Jadi kalau diulang-ulang terus-menerus, akhirnya kan kita ya sudah bisa berubah. Kan kalau itu tadi lo istilah Jawa witing terus majalaran saka kulino. Karena sudah sering jadinya sikap kita jadi positif misalnya. Kelangkaan dapat menjadi salah satu daya tarik suatu produk atau jasa. Misalnya eh, barang-barang yang limited edition kan ada tipe orang yang suka mengkoleksi sesuatu yang orang lain tidak punya, itu juga bisa. Nah, juga ada. Terus pemenang, pihak pemberi pesan dalam komunikasi pemesanan menjadi salah satu hal yang penting bagi konsumen. Pesan yang dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau publik apabila orang yang menyampaikan pesan tersebut adalah orang yang punya keahlian. Jadi misalnya ini kita mau ngiklanin komputer misalnya. Kita ngiklanin komputer, tapi bintang iklannya misalnya Dokter Boyke. Masuk akal enggak? Nah, makanya itu jadi juga harus sesuai. Ketika kita mau mengiklankan sesuatu itu harus sesuai. Misalnya endorsernya siapa, bintangnya siapa. Lucu. Masa Dokter Boyke menjelaskan tentang komponen-komponen komputer ya nggak masuk akal. Kecuali harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak misalnya iklan pasta gigi, orang lebih percaya kalau dokter gigi. Biasanya seperti itu. Kalau iklan minuman kesehatan, misalnya apa namanya bintang iklannya atlet, nah itu juga oke. Itu jadi harus sesuai ya. Terus konsistensi ini kecenderungan untuk tidak bersikap kontradiktif, ya daerah bisa terhadap pernyataan dan perbuatannya mengenai isu tertentu. Jadi kayak tadi lah, hampir sama-sama kayak karakteristik tadi kan. Sikap sama perilaku biasanya konsisten. Terus rasa suka, terpengaruh untuk membeli sesuatu berdasarkan rasa sukanya terhadap sesuatu, itu jelas. Biasanya kan kita pasti membeli sesuatu yang kita sukai. Tadi kan di awal sudah saya bahas. Terus konsensus untuk memiliki konformitas terhadap lingkungan. Nah ini tadi kalau kalau kita ikut suatu kelompok, gimana caranya kita bisa dianggap sama mereka.
Nah, ini sumber pesan atau sources, bisa dari perusahaan, perwakilan penjualan perusahaan, dari media, tokoh, retail, atau kombinasi dari yang di atas. Jadi siapa yang menyampaikan pesan tentang produk tersebut, itu bisa orang-orang ini. Bisa juga artis-artis yang terkenal, misalnya produk kecantikan, yang dipilih artis yang cantik. Kalau misalnya produk anti-aging misalnya yang dipilih artis yang sudah tua tapi masih oke, gitu kan, konsumen kan jadi percaya, oh iya pengen jadi kayak gitu. Gitu. Iya, bisa Pak. Oke. Nah, ini hal yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan, sikap dari komunikator. Kalau misalnya orang yang menyampaikan pesan ngomong kayak gini, orang bisa denger nggak? Mbak tahu nggak saya ngomong apa? Nah, makanya, jadi sikap kita ketika menyampaikan sesuatu itu juga, kalau kita yakin, maksudnya kita ngomongnya tuh kelihatan oke, itu orang akan yakin terhadap apa yang kita bicarakan. Tapi kalau ngomongnya jodoh-jodohan, gremeng, apa coba yang tahu? Harus jelas juga. Terus habis itu kesamaan dengan audiens. Jadi kan gimana caranya kita bisa berpikiran dari sisi audiens kita, siapa yang kita ajak ngomong. Jadi cara kita ngomong sama anak kecil, sama kita ngomong sama orang dewasa harus berbeda. Dulu tuh saya sering dimarahin mama saya ketika ngomong sama adik. Saya pakai istilah yang anak kecil nggak tahu. Kamu tuh ngomong sama adikmu, mbok ya di apa namanya, dibahasakan, bahasanya tuh gimana caranya anak kecil bisa tahu gitu. Jangan pakai bahasa yang kalau kita ngomong sama orang besar. Jadi harus tahu siapa yang kita ajak ngomong. Kayak gitu. Iya, harus menyesuaikan. Jadi kayak kita ngomong sama orang tua, atau kita ngomong sama, misalnya Mbak ngomong sama saya masalah masalah manajemen kayak gini-gini, kita Mbak ngomong sama saya pakai istilah-istilah, saya masih bisa nangkep karena ini juga bidang saya. Tapi kalau misalnya Mbak ngomong sama temennya Mbak yang bukan bidangnya, bukan manajemen, nah harus cari cara gimana caranya dia bisa paham. Jangan pakai istilah-istilah, pakai pakai sesuatu yang umum yang bisa orang umum itu bisa tahu. Iya, ya kan, saya tuh punya temen dari kecil. Satu, kita ini berlima, yang dua dokter, yang yang dua ini kita di bidang sosial, yang satu bidang seni. Dua, kalau teman saya dua ini lagi ngomongin kedokteran, wis nggak tahu istilah, wis mumet lah ya. Ngomong apa sih? Gak paham. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus ngomong, dilihat dulu kita ini ngomong sama siapa, orang lain bisa paham nggak sama yang kita omongkan, gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya dia cuma bicara penyakit tertentu yang orang awam tahu, saya ya mudeng, tapi begitu dia pakai istilah kedokteran yang kayak anestesi terus apa-apa, wah wis dada babai, wis ngomong aja berdua, aku tak ngomong sama temanku yang satunya. Selesain dulu aja wis, dada babai. Ini kan kayaknya juga sama kayak misalnya saya sama teman saya ngomong tentang istilah sosial yang sesuatu yang kita tahu, mereka juga nggak tahu, sama. Kayak jadi kita harus, kalau kita mau ngomong sesuatu harus bisa menyesuaikan. Kalaupun misalnya untuk memang mereka mau menjelaskan sesuatu tentang kesehatan, apa, nggak, ya apa ya, bukan berarti kita harus ngomong sama orang yang cuma sebidang, enggak mbak, tapi ketika kita ngomong sama orang yang beda bidangnya, gimana caranya kita bikin mereka paham sama apa yang kita omongkan gitu. Jangan pakai istilah yang hanya orang yang bidang ini yang tahu, tapi pakai istilah yang umum.